Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana saudaraku? Tentunya semua dalam keadaan baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Masih hidup? Masih hidup bertanya. Iya, memang kita mungkin masih hidup atau tidak. Artinya gini, hidup kita di dunia itu hanya sementara, dan tentunya hidup di dunia ini pasti ada masalah. Dan kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya begini saudaraku, manusia pasti mempunyai ujian masing-masing, punya masalah masing-masing, baik itu mungkin oleh Allah diberikan ujian tentang keluarganya, mungkin tentang kerjaan di kantornya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, Masya Allah. Dan kita jadi ingat ya, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan bahwa hidup itu identik dengan ujian, hidup identik dengan kesabaran. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tips menghadapi masalah. Pasti punya masalah? Oh ya, kita pasti punya masalah. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu permasalahan kita sendiri. Ya, oh aku bermasalah dengan keuangan. Oh, aku bermasalah dengan keluargaku. Aku bermasalah dengan keluargaku. Oh tidak, dengan tetanggaku misalnya. Ketika kita sudah tahu tentang masalah-masalah kita, yang kedua adalah kemudian mengatasi masalah tersebut dan jangan mempersulit diri sendiri kita. Artinya begini, setelah tahu masalah kita tentang keluarga, ya kita berusaha untuk menyelesaikan dengan keluarga kita. Kalau bermasalah dengan kantor, ya kita selesaikan dengan, jangan sampai misalnya begini, masalah kantor kita bawa di rumah, jadi heboh. Padahal itu kan mempersulit diri kita sendiri. Masalah kantor ya segera selesaikan di kantor. Masalah rumah ya diselesaikan di rumah. Jangan masalah rumah dibawa ke kantor. Kantor emosi. Nah, jangan. Kemudian berikutnya sesudah kita berusaha mengatasi masalah, jangan lupa introspeksi diri atau evaluasi diri. Maksudnya begini, kita sudah berusaha menyelesaikan masalah. Nah, kalau masalah-masalah itu belum selesai, kita introspeksi. Jangan-jangan kita sendiri yang bikin masalah. Kan gitu. Ya ini ya. Kemudian setelah itu, tidak lupa kita hanya curhat kepada Allah. Artinya begini. Ingat apapun masalahnya kita ya. Sebesar apapun masalah kita. Ingat Allah lebih maha besar. Dan kita memang sepatutnya hanya curhat kepada Allah. Ya boleh sih curhat kepada penyuluh misalnya. Tapi ya memang tidak kesemuanya istilahnya privasi kita semuanya keluarkan unek-unek kita kepada orang. Kadang-kadang mungkin kepada tetangga kita, kepada teman kita. Nah pas teman itu amanah, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi kita rahasia kita tahu semuanya, Masya Allah. Jangan sampai ya. Artinya mengapa curhat kepada Allah? Kalau curhat kepada Allah insya Allah aman, nggak ada yang tahu. Dan memang hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah apa yang kita punya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukup hanya Allah. Jadi jangan sampai tadi, apalagi curhatnya di medsos, berbahaya ya, berbahaya. Bikin rempong nanti saudaraku. Jadi kalau sudah diatasi masalah, curhat kepada Allah saja, dan alhamdulillah nanti satu persatu masalah cepat selesai. Nah kemudian kita tidak lupa adalah ridho dengan apa yang Allah berikan, baik masalah yang kemudian bisa selesai ataupun tidak. Karena bagaimanapun Allah lah yang tahu diri kita. Ya Allah yang lebih tahu. Jadi karena memang kita ciptaan Allah, jadi Allah yang lebih tahu. Jadi jangan pernah ragu dengan takdir Allah. Pasti itu lebih baik, ya pasti itu lebih baik. Mungkin kita ditakdirkan mohon maaf kurang kaya, ya. Jangan-jangan kalau kita kaya menjadi orang yang sombong, angkuh, ya gampang marah. Nah itu siapa tahu. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah dapat jodoh satu kampung. Misalnya ya satu RT. Ya tidak apa-apa. Siapa tahu kalau jodoh kita jauh, kita malah nggak bisa ketemu, nggak gampang ketemu. Apalagi sekarang masa-masa tidak bisa mudik. Ya Allah. Artinya Allah itu pasti tahu apa yang kita inginkan, kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi Masya Allah, Allah lebih tahu. Jadi jangan sampai kita apa-apa menuruti hawa nafsu sesuai keinginan kita, bukan sesuai kebutuhan kita. Ridho, sekali lagi ridho kepada Allah. Insya Allah hati kita menjadi tenang. Apapun masalahnya, jika kita ridho kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.